warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Nurdi selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan segenap aktivitas TIF Al-Fatah. Saya Ismet Solihah dari Prodi PAIA semester 5. Saya akan menjelaskan makalah tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang berjudul Ruang Lingkup Sejarah Pendidikan Islam. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sejarah pendidikan Islam. Kata sejarah dalam bahasa Arab disebut tarikh, sedangkan menurut bahasa kata sejarah berarti ketentuan masa. Sedangkan menurut istilah kata sejarah berarti keterangan yang terjadi di kalangan pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Sedangkan arti dari pendidikan Islam yaitu segala proses pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, perkataan dan perbuatan sahabat, ijtihad para ulama untuk membentuk kepribadian Muslim yang tangguh dan mampu mengatasi masalah-masalah di kehidupan dengan cara Islam. Jadi, pengertian sejarah pendidikan Islam adalah sejarah atau kejadian pada masa lampau yang terjadi di zaman Rasulullah yang muncul dan berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu konsep sejarah pendidikan Islam. Konsep sejarah pendidikan Islam ini ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu Zuhairiyah, keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu yang lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang. Dua, cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari segi ide dan konsepsi maupun segi institusi dan operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dan pendapat dari Dr. Andes Hasbuo merumuskan bahwa sejarah pendidikan Islam yaitu catatan peristiwa tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari sejak lahirnya sampai sekarang. Dan yang kedua, suatu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari segi gagasan atau ide-ide. Jadi, kesimpulan pendapat kedua tersebut yaitu sama-sama menyimpulkan bahwa pendidikan Islam yaitu memiliki maksud yang sama, cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi ide maupun konsep. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu objek sejarah pendidikan Islam. Sejarah biasanya ditulis dan dikaji dari sudut pandang suatu fakta atau kejadian tentang peradaban bangsa. Maka, sejarah pendidikan Islam menyakup fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik informal maupun formal. Jadi, sejarah pendidikan Islam ini dikaji dari suatu fakta atau kejadian yang nyata. Pembahasan yang keempat yaitu ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Ruang lingkup sejarah pendidikan Islam ini menyakup dua hal. Yang pertama, objek, dan yang kedua, metode. Yang pertama, objek sejarah pendidikan Islam, yaitu sejarah biasanya ditulis dan dikaji dalam sudut pandang suatu fakta atau kejadian yang nyata. Dan yang kedua, metode sejarah pendidikan Islam.
Metode sejarah pendidikan Islam mempunyai dua fase. Fase yang pertama yaitu metode lisan. Dengan metode lisan ini bercakap suatu objek sejarah dengan menggunakan interview. Dan yang kedua, metode observasi. Dalam hal ini, objek sejarah diamati secara langsung. Dan yang ketiga, metode dokumenter, di mana dengan metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. Dan fase yang kedua yaitu metode deskriptif, yaitu ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang termaktub dengan Al-Quran dijelaskan oleh Sunnah. Dan yang kedua, metode komparatif, yaitu mencoba membandingkan antara tujuan ajaran Islam tentang pendidikan dan turunan fakta-fakta pendidikan yang hidup dan berkembang pada masa dan tempat tertentu. Dan yang ketiga, metode analisis sintaksis digunakan untuk memberi analisis terhadap istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang diberikan ajaran Islam secara kritis sehingga menunjukkan kelebihan dan kekhasan pendidikan Islam. Pembahasan yang kelima yaitu manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Secara umum, sejarah mengandung kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia karena sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran yang mengandung banyak sekali nilai-nilai tinggi dan pimpinan utama, khususnya bagi umat Islam. Jadi, manfaat sejarah pendidikan ini sangat penting bagi umat Islam untuk membangun kepribadian manusia yang lebih baik dalam ajaran Islam. Kesimpulan dari pembahasan yang atas yaitu sejarah pendidikan Islam yaitu keterangan atau mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu yang lain. Dan yang kedua, konsep sejarah pendidikan Islam yaitu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi ide atau konsepsi. Objek sejarah pendidikan Islam adalah fakta-fakta pendidikan Islam berupa informasi tertentu, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam baik formal dan non-formal. Penjelasan dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas dari saya, mohon dimaafkan. Dan yang terpenting jangan lupa untuk di-like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.